Shalom, saudara yang terkasih. Mari sama-sama belajar dan memahami sekolah Sabat harian. Tema tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Kesimpulan pelajaran ketujuh. Kemenangan Kristus atas kematian. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kematian Yesus di kayu salib adalah dasar penebusan kita. Kolose 1 ayat 14. Namun, juru selamat yang mati tidak dapat menyelamatkan siapapun. Itu sebabnya Kristus telah bangkit. Kebangkitan Yesus menandai kemenangan terakhir atas dosa dan kematian. Itu juga menjamin kebangkitan kita sendiri. Di dalam pelajaran kita, maka kita akan mempelajari, mendengar 3 tajuk utama dan beberapa tajuk kecil. Pertama, kebangkitan Yesus. Di dalam kebangkitan Yesus ada beberapa halangan. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius 27 ayat 66. Sebuah batu, meterai dan beberapa tentara Romawi ditempatkan untuk mencegah murid-murid Yesus mencuri tubuhnya. Matius 27 ayat 6 hingga 66. Namun, murid-murid Yesus hanyalah beberapa orang Galilea yang penakut. Mereka melarikan diri ketika Yesus ditangkap, dan mereka bersembunyi di suatu tempat di Yerusalem karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yohanes 20 ayat 19. Para imam dan orang-orang Farisi tidak takut kepada murid, mereka takut kepada Yesus. Setan mendorong mereka untuk mencegah Yesus keluar dari kuburnya. Halangan yang Yesus alami adalah Dia ditangkap oleh para orang-orang Yahudi. Akhirnya, selepas ada halangan, ada kemenangan. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Batu, meterai, dan para penjaga gemetar di hadapan salah satu malaikat Tuhan. Ketika Bapa memanggilnya, Anak mengambil kembali kehidupan yang telah Dia serahkan. Para tua-tua memberi rasuah kepada penjaga agar mereka, orang-orang, percaya akan hal yang mustahil, bahwa para prajurit telah tertidur dan bahwa para murid telah memindahkan batu yang berat dan berisi itu serta membuat tubuh bersama mereka. Upaya yang gagal untuk mencegah kemenangan Yesus hanya berhasil membuat beberapa prajurit yang ketakutan menyatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan. Kristus keluar dari kubur dalam keadaan dipermuliakan, dan pengawal Roma melihat Dia. Kebangkitan Yesus mengalami halangan dan juga kemenangan. Dalam kebangkitan Yesus, para saksi, mereka yang dibangkitkan bersamanya,
Matius 27 ayat 5 hingga 52 hingga 53. Mereka yang dibangkitkan bersamanya dan kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Batu-batu yang menutupi makam beberapa orang kudus terbuka oleh gempa bumi. Mereka tetap di kuburan mereka sampai gempa bumi kedua menandai kebangkitan Yesus dan mereka. Orang-orang itu dibangkitkan dalam keadaan tidak fana dan naik ke surga bersama Yesus. Efesus 4 ayat 8. Tidak seperti orang lain yang dibangkitkan untuk mati lagi, seperti Lazarus atau putri Yairus. Sebelum naik, mereka menampakkan diri kepada banyak orang di Yerusalem dan bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Saksi mereka yang melihat Dia. Lukas 24 ayat 34, kata mereka itu, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Seperti yang tertulis dalam Perjanjian Baru, banyak orang melihat Yesus dibangkitkan dan menjadi saksi kebangkitannya. Kisah 2 ayat 32. Sekelompok wanita, para pengawal Romawi, Maria Magdalena, murid-murid Emmaus, Petrus, mereka yang berkumpul di ruangan atas, Thomas, lebih daripada 500 orang, Yakobus, saudara Yesus, Paulus, dan inilah mereka yang melihat dan menjadi saksi. Kita juga menjadi saksi kebangkitannya oleh iman. Yohanes 20 ayat 29. Jadi saudara, pentingnya kebangkitan Yesus. Kenapa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Buah sulung adalah persembahan kepada Tuhan. Buah pertama dan terbaik dari sebuah ladang dipersembahkan. Itu mewakili seluruh hasil panen. Menurut 1 Korintus 15, jika Yesus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia sejak Yesus dibangkitkan. Khotbah kita tidak masuk akal. Kita bersaksi bahwa Tuhan itu benar. Kita percaya bahwa kita juga dibangkitkan. Kita memiliki iman bahwa dosa-dosa kita diampuni. Kita akan melihat lagi mereka yang telah mati. Kita memiliki harapan dalam kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, kebangkitan Yesus menjamin bahwa musuh terakhir, yaitu kematian, akan dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 26 hingga 54 hingga 55. Saudara yang terkasih, kemenangan Kristus atas kematian adalah satu kemenangan yang sangat berguna bagi kita pada saat ini. Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari mereka yang tidur. Ialah yang dilambangkan sebagai berkas yang diunjuk, dan kebangkitannya menjadi tepat pada hari ketika berkas yang ditunjuk itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Selama lebih dari 1000 tahun upacara simbolis ini telah diadakan. Berkas yang dipersembahkan kepada Allah melambangkan panen. Demikian juga Kristus, buah sulung itu melambangkan panen rohani yang besar yang dikumpulkan untuk kerja kerajaan Allah. Kebangkitannya melambangkan dan menjamin kebangkitan segala orang benar yang sudah mati. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Semoga pelajaran kita pada hari ini menjadi satu nasihat kepada kita. Mari kita dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati.